Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian pemahaman modul 1.4 budaya positif yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya dalam menyampaikan pemahaman saya seputar budaya positif. Yang kedua kalinya, kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saling berkolaborasi untuk terciptanya budaya positif di SDN 2 Nogosari. Alhamdulillah, selama 3 bulan ini Bapak Ibu, 3 bulan ini saya mempelajari pendidikan guru penggerak yang salah satunya saya sudah sampai di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita pelajari bersama-sama. Karena apa Bapak Ibu? Saya sudah sedang belajar. Saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi saya juga masih belajar. Kita belajar bersama-sama nantinya. Sebelumnya, supaya tidak tegang, kelihatannya wajahnya Bapak Ibu ini tegang semua. Kita SBY dulu nih Bapak Ibu. Kita SBY dulu. Kita berdiri. Mohon Bapak Ibu berdiri sebentar, supaya tidak tegang. Saya setelkan musik, nanti diikuti musiknya. Siap? Siap. Nanti kita ikuti musiknya Bapak Ibu bersama-sama. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Sebelum kita mempelajari apa itu budaya positif, saya akan menyetelkan video Bernadette. Nanti mohon disimak baik-baik. Disimak dari video ini Bapak Ibu.
Nah, demikian tadi video Bernadette. Bapak Ibu tahu apa isi dari video tersebut? Coba salah satu mungkin ada yang bisa, iya, buat dari bisa ke depan? Saya coba. Bisa ke depan sini? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk apa yang berada pada Bernadette tadi video tadi. Kalau saya yang menyerap, saya melalui pengamatan sejenak tadi bahwa itu sebuah pembelajaran untuk meraih sesuatu hal dalam edukasi tadi itu banyak rintangan dan perlu proses dalam pendidikan tadi atau dalam meraih sesuatu hal itu perlu perjuangan, banyak rintangan, banyak hambatan untuk mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Itu dari saya semacam itu. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Jadi yang di dalam video tadi benar ketika Ibu Wardani tadi bahwa kalau kita punya impian itu harus ada saja rintangannya. Seperti Berna tadi. Berna tadi yang pertama tadi dilakukan apa Bapak Ibu? Melihat foto ada gunung es. Dia ingin menaklukkan gunung es tersebut. Bagaimana caranya? Dia menyiapkan peralatan, palu, helm, dan lain sebagainya. Dia ingin menaklukkan gunung es. Dia punya impian tersebut. Nah, dia sudah melakukan safety, bawa palu, bawa helm, terus dia mendaki gunung tersebut. Nah, dia pakai palunya untuk merangkak naik. Tapi apa, Bapak Ibu? Di tengah jalan, di tengah perjalanan, apa yang terjadi tadi? Alatnya jatuh, dia terjatuh. Tapi terus bagaimana? Si Berna tadi tetap berusaha kembali, betul. Tetapi setelah palunya jatuh tadi, si Berna baru menyadari bahwa dia itu sebenarnya punya apa Bu? Bapak Ibu? Potensi dalam dirinya sendiri apa? Kuku, ya, kukunya tadi betul Pak Karman. Punya kuku
dia merangkak pakai kukunya karena palunya sudah jatuh, dia mau ambil sudah tidak bisa karena di tengah-tengah. Akhirnya dia menyadari bahwa dia punya potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Dia merangkak, akhirnya sampai juga ke puncak gunung es. Nah, setelah dia sampai di puncaknya, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Gunung esnya patah. Gunung esnya patah. Gunung es kan bisa meleleh. Jadi dia terlena sudah di puncak tapi dia terlena. Dia tidak sadar bahwa gunung es itu bisa mencair sewaktu waktu. Nah, akhirnya si Benda tadi apa? Jatuh lagi. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu yang nantinya akan saya sampaikan tentang budaya positif, bahwa kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa yang harus kita kembangkan. Gitu. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau bertanya tentang pernyataan ini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Saya setuju. Ya, Tapi setuju. disesuaikan dengan usianya. Iya, ada yang setuju. Terus yang lainnya? Setuju. Ada lagi? Ya. Kita lanjut yang pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nanti bisa kita cocokkan dalam budaya positif itu. Selama ini kita sudah sesuai atau belum? Nanti kita pelajari sisi. Materi yang kita pelajari selama 1 jam ke depan yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dan 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Nanti yang kita akan pelajari gitu. Sekarang ada kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu punya tangan satu kanan dan kiri. Dalam kegiatan ini saya minta Bapak Ibu coba tangan kanannya mencoba menggenggam. Bayangkan saja Bapak Ibu ini menggenggam satu hal yang sangat penting, yaitu rahasia Bapak Ibu. Rahasia Bapak Ibu. Nah, ada teman Bapak Ibu yang ingin mengetahuinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepala tangannya itu atau tidak? Misalnya ini Bapak Ibu di sini itu ada rahasianya. Nah, teman Bapak Ibu itu akan pengen tahu apa itu. Ya, saya tak buka kira-kira Bapak Ibu mau membukanya atau tidak? Ada. Ada lagi? Tidak ya?
Nah, itulah yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol kita itu adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Begitu juga kalau kita menerapkannya pada murid. Murid itu tidak mau apabila dikontrol. Nah, ini ilusi kontrol. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Ilusi. Angan-angan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Angan-angannya pengen mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu berakibat efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini itu. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Tapi teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol yang benar yaitu model berpikir menang. Nah, ini disiplin kelompok positif yang akan kita bahas tadi. Selanjutnya, nah ini apakah makna disiplin? Nah, ini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Nih, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yang ingin kita capai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global. Yang kedua, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan serta restitusi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah merdeka menurut
Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Ibu, 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal apa internal, Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal atau internal? Eksternal, oke. Dari luar, X itu dari luar, kalau internal dari dalam. Misalnya kita guru saja contohnya, masuk tidak tepat waktu, dia bisa tepat, si guru tadi bisa tepat waktu karena menghindari hukuman. Pak berangkatnya siang nanti diberi sanksi Pak Kepala Sekolah misalnya. Itu jadi motivasinya eksternal dari luar. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga masih eksternal. Contohnya kalau kita berbagi, misalnya pinjam, itu akan mendapatkan misalnya sertifikasinya tidak terpotong. Nah, itu berarti motivasinya eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini sudah, iya, motivasinya internal, tujuan disiplin positif. Seperti kita juga misalnya kalau sekarang absen memakai mesin seperti itu, motivasi kita itu apa? Kalau masih eksternal, itu kita akan apa, Bu? Kesulitan, ya, masih terpaksa. Tetapi kalau motivasinya sudah internal, dari dalam diri kita sendiri, oh, saya itu bekerja itu beribadah. Nah, itu untuk apa? Supaya berkah. Nah, itu motivasinya dari diri sendiri, dari internal. Nah, itu. Nah, ini ada studi kasus, Bapak Ibu. Kita baca dulu. Lia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat gurunya, Pak Adi, bertanya, Lia menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi gagap karena tidak bisa menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Lia yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pada saat itu, Pak Adi membiarkan teman-temannya Lia menertawakan Lia yang malu. Lalu Pak Adi meminta Lia untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas semakin gaduh dan teman-temannya menertawakan Lia. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Adi terhadap Lia? Tidak setuju. Tidak setuju. Menjatuhkan. Oh iya, karena apa tadi Bu? Menjatuhkan. Menjatuhkan jadi drop. Iya. Terus yang kedua, menurut Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Adi terhadap Lia merupakan hukuman atau konsekuensi? Kalau itu tadi merupakan konsekuensi. Kalau hukuman itu kita sebagai guru itu memberikan hukuman itu ya disesuaikan dengan usia yang pertama dan permasalahannya. Seperti tadi karena dia sudah malu dan mungkin anak tersebut tidak paham, kemudian untuk mengalihkan perhatiannya mungkin bermain atau apa dan lain sebagainya. Jadi kalau memberi macam tadi ya itu tidak pas. Ya. Jadi nanti kita lihat dulu hukuman
adalah tindakan pengendalian yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa ada kesepakatan bersama guru. Hukuman dapat berupa fisik atau psikis sehingga anak merasa tersakiti. Nah, itu hukuman gitu. Kalau konsekuensi adalah tindakan pengendalian yang sudah terencana, ya, atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui guru maupun murid. Jadi sudah diketahui sebelumnya. Maka jika anak melakukan pelanggaran, anak juga akan dibuat tidak nyaman. Tadi lihat berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita mendapatkan jawaban. Ini suatu hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi logis. Misalnya kalau olahraga seperti taktri misalnya, ada apa kesepakatan dulu. Misalnya kalau terlambat disuruh lari, itu logis. Tetapi kalau misalnya terlambat 5 menit, kamu harus menguras WC. Nah, itu tidak ada kaitannya. Nah, tidak ada kaitannya. Misalnya tidak memperhatikan pelajaran, disuruh mencatat. Itu kalau sudah terjadi kesepakatan namanya konsekuensi. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan berarti merupakan hukuman. Nah, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau kita menghukum anak. Nah, itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang Bapak Ibu ini, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Hukuman. Sudah paham? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ada kaitannya. 5. Membersihkan tukang lain di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi ini sudah masuk ini pertanyaan pemantik. Bila ada seseorang yang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban kita adalah menolak tawaran itu dan berkata tidak usah, tidak apa-apa. Nah, kebiasaan kita selama ini kalau ada orang yang bersalah kepada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita membuat orang itu merasa tidak nyaman atau merasa bersalah.
Kita cenderung berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat salah itu untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara membayar akibat dari kesalahan mereka daripada membayar harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang kita lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan seharusnya kamu tahu bagaimana bertindak, mengatakan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya mengapa kamu melakukan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan. Nah, apabila kita melakukan seperti contoh tersebut, anak akan menjadi anak yang gagal. Lantas bagaimana respon kita apabila ada anak didik kita yang melakukan kesalahan? Nah, kita akan mempelajari yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa, orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini Bapak-Ibu, ya. Identitas gagal yang tadi hukuman, konsekuensi dan disiplin itu nanti muaranya adalah ke restitusi. Ini sebelumnya, ini yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan, kok keyakinan kelas? Sudah, ini ada pertanyaan romantis. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini adalah contoh-contoh tadi yang mengacu pada keyakinan kelas. Oke. Jadi ada kaitannya dengan motivasi tadi, Bapak. Motivasinya dari dalam atau dari luar, eksternal atau internal. Nah, kalau keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai, Bapak Ibu. Kalau peraturan kan sudah dibuat, misalnya peraturan dari sekolah, harus datang tepat waktu. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas, kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Ini ya, dimulai dari peraturan kelas dulu. Biasanya di kelas-kelas itu ada peraturan ya Bapak Ibu. Di kelasnya Bapak Ibu ada peraturan tidak? Ada ya, membuat ya. Nah, dari peraturan kelas itu kita membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati dari guru dan juga siswa. Nah, dari keyakinan kelas tersebut akan
menjadi lingkungan positif dan akhirnya akan menjadi budaya positif. Nah, contohnya kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Coba dilihat dari yang kanan dan kiri. Itu sama-sama judulnya keyakinan dan kesepakatan kelas, tapi yang satu itu belum kesepakatan Bu, Bapak Ibu. Yang mana yang kesepakatan kelas coba? Yang kanan atau kiri? Kanan atau kiri Bapak Ibu yang kesepakatan kelas? Ini. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, yang sudah kesepakatan yang sebelah kanan Bapak Ibu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu ada nilainya. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam kesepakatan tersebut. Kami murid yang bersemangat belajar, jadi umum, tapi ada nilai yang terkandung dalam kesepakatan tersebut. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah contoh kesepakatan keyakinan kelas. Nah, ini kalau peraturan biasanya ada kata-kata selalu, dilarang, harus, seperti itu gitu. Nah, tapi kalau keyakinan itu ada nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Ini juga sama. Nah, ini yang saya lakukan kemarin Bapak Ibu sebelum pembelajaran, sebelum awal tahun pelajaran, membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Peraturan apa yang akan kita sepakati di dalam kelas? Anak-anak disuruh untuk berpendapat apa saja. Boleh, nanti ditampung, terus dirumuskan menjadi peraturan, terus menjadi keyakinan kelas. Lalu kita buat semenarik mungkin, kita tempelkan di kelas supaya anak-anak tahu inilah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi nanti kalau anak-anak melanggar kesepakatan, kita tinggal mengingatkan. Oke. Nah, sekarang ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Terus kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Nah, apa yang terjadi apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu? Misalnya buat dari apa? Kebutuhan dasar dalam kesenangannya tidak terpenuhi. Misalnya di sini tuh merasa tidak senang. Terus apa yang akan terjadi, Bu? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita tidak senang di suatu tempat, rasanya bagaimana, Bapak Ibu? Tidak nyaman. Ya. Apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka manusia akan melakukan hal yang cenderung negatif. Ini apa buatan, Bapak Ibu? Iya. Jadi jika anak yang berbuat sesuatu yang tidak baik, lihat kebutuhan dasarnya. Jangan langsung di-jas. Kamu itu loh sering terlambat terus. Apa kau pekerjaanmu misalnya? Jadi kita harus melihat nih, apa kebutuhan dasar anak tersebut itu sudah terpenuhi apa belum? Yang mendasari dia untuk berbuat atau melanggar peraturan sekolah. Ini selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, kita dalam menghadapi anak
yang bermasalah seperti itu, kita harus tahu posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini Bapak Ibu kira-kira di posisi mana sekarang? Ya, semuanya. Penghukum pernah, membuat orang merasa bersalah pernah, teman pernah, pemantau, manajer. Ini. Jadi untuk lebih memahami 5 posisi kontrol, saya akan memutarkan video tentang 5 posisi kontrol. Kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah
berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi sebagai teman baik. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi berdasarkan data atau fakta. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol. Tentunya kita sebagai guru sudah pernah melakukan gitu ini. Semuanya sudah berpengalaman. Buat siswi, buat dari apalagi yang masa kerjanya sudah lama sekali, pengalamannya sudah banyak sekali. Oke. Jadi posisi kontrol mana Bapak Ibu yang sangat ideal, yang sangat bagus kita terapkan tadi? Dari 5 posisi kontrol tadi, yang bagus yang mana Bapak Ibu? Manajer. Yang paling menarikkan nomor 1. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan tadi? Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Yang kedua. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Ya. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu siapa Bapak? Iya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Biasanya anak-anak kelas 1 itu diberi stiker seperti itu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi itulah 5 posisi kontrol yang nanti akan ada kaitannya dengan materi berikutnya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Apa atau segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu seperti yang dilakukan gurunya Naren tadi Bapak Ibu, yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang dilakukan
Bu Guru tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Terus ini ada contoh yang sudah saya buat kemarin. Saya membuat skenario. Kita lihat ya Bapak Ibu. Selamat siang Mbak Bafi. Ini kemarin Mbak Bafi. Jadi ceritanya sedang ulangan dan melihat jawaban temannya. Nah, pada waktu melihat jawaban temannya itu tidak langsung kita mengambil tindakan gitu. Jadi kita panggil anaknya terlebih dahulu. Ini menstabilkan identitas, distabilkan dulu. Jadi setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan, supaya tidak down. Guru di sini tidak akan mencari kesalahan, tetapi guru mau mencarikan solusi supaya tidak dicontek. Tentunya Mbak Bawi punya alasan mengapa kok. Ini validasi tindakan yang salah. Langkah selanjutnya. Kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kenapa kok? Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat dulu? Kok kamu melanggarnya? Ini anak mencari solusi sendiri, mengerjakan semuanya dan berdoa. Nah, sekarang Bapak sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mencontek lagi kan? Nah, sekarang Ibu mau nanya, mulai kapan Bapak akan melakukan tadi yang sudah dikatakan Bapak tadi? Mulai hari ini. Mbak Batik akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, yaitu belajar, mengerjakan semuanya dan berdoa. Dengan tadi yang sudah dikatakan tadi, guru berdoa supaya Mbak Batik menjadi anak yang solehah, menjadi kemuliaan ya. Nah, itu tadi adalah segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan dalam kasus anak mencontek jawaban temannya. Nah, di situ guru memposisikan dirinya sebagai kontrol manager. Kontrol manager. Jadi anak dengan kasusnya dipanggil dan kita melakukan praktek segitiga restitusi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Dari materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira Bapak Ibu kita melakukan refleksi sebentar ya.
hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, coba salah satu mungkin bisa merefleksikan kegiatan kita pada pagi saya. Oh gitu, ya. Dan saya terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran hari ini mengenai disiplin positif, yaitu usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan nilai yang diinginkan. Yang kedua, disiplin akan terwujud jika motivasi yang dimiliki siswa adalah motivasi internal atau dari dalam, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, peran among yang saya lakukan selama ini adalah saya berpikir bahwa guru atau saya sendiri dapat mengontrol perilaku murid melalui hukuman atau penghargaan. Setelah saya mengetahui materi ini, saya akan merubah paradigma saya dan saya akan berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer dan akan menerapkan segitiga restitusi. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Erda. Jadi alhamdulillah kegiatan kita pada siang hari ini bisa diserap oleh Bapak Ibu dan nantinya kita akan mempraktekannya di SD kita nih Bapak Ibu. Jadi pada kesimpulannya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, Bapak Ibu. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru menjadi contoh yang baik sehingga murid dapat dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi demi tercapainya budaya positif di sekolah kita. Closing Bapak Ibu, ini ada kata-kata dari Ibu Ice Khadijah. Kita yang memilih profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan, jadilah seperti air, teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Nah, itulah Bapak Ibu materi budaya positif yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Semoga dengan materi ini kita bisa memahami, bisa melaksanakan, saling berbagi dan juga saling belajar. Belajar. Kita semuanya adalah pembelajar. Jadi kita berkolaborasi demi tercapainya budaya positif di sekolah kita. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya.